Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan masuk dalam ibadah dengan hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 dengan tema keluarga yang dirahmati Allah, yang akan dilayani oleh Pendeta Theodorus Willem Noya. Tapi sebelumnya kita akan menyampaikan atau membacakan warta lisan. Yang pertama, ibadah perjamuan kudus GKI Rungkut Asri pada hari ini Minggu tanggal 3 Oktober 2021 jam 9 pagi waktu Indonesia Barat dilaksanakan sakramen perjamuan kudus partisipatif. Perjamuan kudus akan dilaksanakan di gereja dan jemaat dapat berpartisipasi di rumah masing-masing melalui live streaming. Anggota jemaat dan simpatisan yang telah mengaku percaya sidi dan tidak berada di bawah penggembalaan khusus diundang untuk mengikuti perjamuan kudus secara partisipatif. Warta lisan kedua, PD sektor gabungan, sektor 1 sampai dengan sektor 3, persekutuan doa sektor gabungan akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 14 Oktober 2021, waktu jam 19.00 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Theodorus Willem Noya. Tambahan acara ada lomba Exciting Games dalam rangkaian Bulan Keluarga 2021. Mohon partisipasi dan peran seluruh jemaat. PPKM Keluarga Kita, Bulan Keluarga 2021. Halo Keluarga GKI Rasti, mari ikutan lomba bulan keluarga, ajak seluruh keluarga ya untuk meramaikan lomba. Yang pertama, lomba keluarga merekam momen seru bersama keluarga, bisa nyanyi bersama, foto bersama keluarga yang diedit, diberi stiker, figura, dan lain-lain. Dimasukkan di IG GKI Rungkut Asri dengan durasi maksimum 1 menit. Kemudian lomba anak-anak pakai reel atau gerak dan lagu dengan iringan lagu rohani. Durasi maksimum 1 menit. Hashtag lomba anak untuk balita, untuk kelas balita tengah dan kelas besar. Kemudian lomba pemuda remaja, lomba karaoke lagu rohani, lagu bebas, dimasukkan di IG GKI Rungkut Asri dengan mencantumkan hashtag Kawula Muda Rasti. Durasi maksimum 1 menit. Warta berikutnya, lomba sektor, lomba Exciting Games, waktu setelah PD sektor gabungan. Kegiatan lomba mulai tanggal 1 sampai 20 Oktober 2021. Jangan lupa ada hadiah menarik loh. Kemudian ngobrol santai bulan keluarga 2021. Mari jemaat di bulan Oktober kali ini kita ngobrol santai atau ngobras tentang tips-tips komunikasi dan pembahasan sekitar relasi berkeluarga di masa pandemi bersama narasumber kita, Pendeta Roni Nathanael dan Ibu Dorothea dari GKI Gading Indah, Jakarta. Join aja bareng GKI Rungkut Asri tanggal 30 Oktober 2021 jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa, kontak personnya menghubungi Ibu Tosca di 083 85 411 7846. Kemudian Ibu Retno di 0881 0366 11043. Pencalonan penatua periode 2022-2025. Dengan ini diumumkan kepada segenap anggota jemaat Sidi GKI Rungkut Asri untuk mencalonkan beberapa anggota jemaat Sidi sebagai penatua GKI Rungkut Asri Surabaya periode 2022-2025. Penatua yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan dapat dipilih kembali, yaitu 1. Penatua Handi Wijaya
alamat Jalan Baruk 4, Blok B, 65, Surabaya. 2. Penatua Putiran dan Ishak, Jalan Rukut Permai 1, B5, Surabaya. Mohon peran serta anggota jemaat untuk mengusulkan pencalonan penatua tersebut. Karena itu ajukanlah calon-calon penatua pilihan saudara melalui link Google. Paling lambat Minggu 17 Oktober 2021 jam 12 siang. Warta selanjutnya, kebaktian ucapan syukur. Kebaktian pengucapan syukur akan diadakan pada tanggal hari Senin 4 Oktober 2021 pukul jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Acara kebaktian ucapan syukur keluarga Bapak Kusmaryoko almarhum via Zoom. Kemudian warta lisan terakhir, majalah Berkat. Telah terbit majalah Berkat edisi September 2021 bagi jemaat yang berminat dapat mengambil di kantor gereja pada hari dan jam kerja. Mohon maaf, jumlah terbatas. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita masuk saat hening. Jemaat dimohon berdiri. Hari ini kita memasuki minggu pertama dalam bulan Oktober. Dalam tradisi GKI, bulan Oktober sering dirayakan sebagai bulan keluarga. Keluarga adalah komunitas pribadi-pribadi yang rapuh, namun kasih dan Allah yang merangkul, yang menyempurnakannya, sehingga kita dijadikan sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Marilah kita membuka bulan keluarga ini dan mensyukuri rahmat Allah bagi keluarga kita dengan memuji Allah yang Maha Tinggi. Kita mulai kebaktian ini dengan mengaku bahwa kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita merayakan hari Minggu, hari Tuhan kita. Dan kita memasuki bulan Oktober, di mana kita juga merayakan bulan keluarga. Keluarga adalah komunitas kecil yang berisi pribadi-pribadi yang rapuh,
namun dirahmati Allah. Di dalam keluargalah kasih dan rahmat Allah dibagikan. Karena itu keluarga adalah komunitas yang seharusnya berlandaskan cinta kasih, kesetaraan, kejujuran, kepercayaan yang dibangun dengan merangkul mereka yang lemah dan rapuh di dalam cinta kasih dan rahmat Allah. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami mengakui bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang rapuh. Dalam kerapuhan kami, seringkali kami jatuh dalam pelanggaran. Terkadang juga demi menutupi kerapuhan kami menyalahgunakan kekuasaan dan menindas sesama kami yang lemah. Tak jarang itu juga kami lakukan dalam kehidupan keluarga, suami kepada istri atau sebaliknya, orang tua kepada anak-anak, juga sebaliknya. Karena itu sebagai keluarga kami datang dan mengaku dosa kami kepadamu. Kami memohon kepadamu, kasihanilah kami, karena hanya dengan rahmat-Mu kami dipulihkan. Kepadamu kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara, terimalah berita anugerah Tuhan dari Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijaga
Mari berdoa. Ya Allah, kami datang dan bersyukur kepadamu karena Engkau memelihara kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Di tengah segala kesibukan kami, segala aktivitas kami, pada hari Minggu ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami beribadah, kami bersyukur kepadamu. Dan saat ini kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Sebagai keluarga kami datang untuk disapa oleh sabda Tuhan yang penuh rahmat dan menguatkan, memulihkan kehidupan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan agar kami dapat memeliharanya lalu melakukannya dalam hidup sehari-hari. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pertama, bacaan diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 8. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan kekuatan, membungkam mulut musuh dan pendendam. Jika kulihat langitmu, bulan dan bintang yang Kau tempatkan, siapakah manusia? Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kau telah membuat dia hampir serupa dengan Allah. Kau mahkotai dia dengan kemuliaan juga hormat. Kau membuatnya berkuasa di atas buatan tangan-Mu. Segalanya Kau letakkan tetap berada di bawah kakinya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu.
burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari kitab Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Dilanjutkan Ibrani 2 ayat 5. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang Ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 10 ayat 2. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai.
Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Baik yang di rumah maupun yang ada di gedung gereja. Memang sedikit saja di gedung gereja, hanya petugas ibadahnya. Ya, hari ini kita membuka bulan keluarga. Dan sepanjang bulan ini kita akan banyak berbicara tentang keluarga. Nah, keluarga tadi dalam kata pembuka, dalam ajakan beribadah juga sudah dijelaskan tentang keluarga sebagai sebuah komunitas. Komunitas kecil yang didasarkan pada cinta kasih, rasa saling percaya, sikap saling memberi dan saling menerima. Keluarga menjadi tempat di mana setiap anggotanya dapat merasakan dirinya itu diperlakukan dengan cinta kasih, diperlakukan dengan ketulusan. Nah, tetapi keluarga sebagai komunitas juga memiliki kerapuhan. Banyak keluarga yang menjadi tempat tumbuh suburnya kekerasan. Makanya kita banyak mendengar ada kasus-kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, akibat relasi kuasa yang tidak seimbang. Ada pihak tertentu dalam keluarga yang memiliki kuasa yang besar dan dia menggunakan kekuasaannya itu untuk memperlakukan yang lainnya dengan tidak adil. Ya, ada banyak penyebabnya sebenarnya. Tetapi yang mau dikatakan di sini bahwa adalah setiap keluarga itu rapuh, setiap keluarga itu tidak sempurna. Sehingga ketika terjadi ketegangan, pertengkaran, konflik, dan jika tidak bisa dikelola dengan baik sehingga bisa berakhir pada perpecahan, perceraian. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara soal perceraian, ini memang sebuah topik yang cukup riskan untuk dibahas. Namun mari kita mencermati perikop tentang bagaimana Yesus bicara soal perceraian ini dari Markus 10 ini. Jadi Tuhan Yesus didatangi oleh orang-orang Farisi. Dikatakan di situ mereka mencobai dia, mereka bertanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Nah, Yesus yang ditanyai seperti ini berada pada posisi seperti makan buah si malakama. Makan mati, nggak makan mati gitu. Pilihan yang sulit. Yesus menjawab iya salah, menjawab tidak juga salah. Jadi terkait tentang perceraian di dalam agama Yahudi pada masa Yesus ada dua pandangan yang berbeda. Ada dua mazhab Yahudi, yaitu mazhab Syamai dan mazhab Hillel. Syamai dan Hillel adalah dua orang rabi Yahudi yang cukup berpengaruh
pada kalangan Yahudi. Syamai itu dia hidup sekitar 50 sebelum Masehi sampai 30 Masehi. Dia adalah seorang guru yang memberikan interpretasi yang keras terhadap Taurat. Jadi dia agak kaku. Dia sangat kaku dalam menafsirkan hukum Taurat. Nah, di lain pihak ada Rabi Hillel. Hillel ini dikenal sebagai orang bijak dan pakar kitab. Dia menerjemahkan atau dia menafsirkan Taurat dengan lebih bebas, dengan lebih santai. Nah, lalu terkait perceraian, kedua rabi ini pun berbeda pandangan. Nah, bagi Rabi Syamai, perceraian diizinkan hanya karena istri kedapatan berzina. Sedangkan bagi Hillel, istri bisa diceraikan jika melakukan hal yang tidak senonoh. Apa itu hal yang tidak senonoh? Bukan hanya berzina, tetapi termasuk misalnya memecahkan piring, menyapunya nggak bersih, atau masaknya nggak enak, atau berbicara dengan nada tinggi kepada suaminya, atau kalau suaminya merasa si istrinya ini pokoknya kamu nggak sopan, maka boleh diceraikan. Nah, jadi ada dua mazhab yang berbeda. Menurut Syamai nggak boleh kecuali dia berzina. Tapi menurut Hillel, mau dia nyapunya nggak bersih kamu nggak suka, mau dia mecahin piring kamu nggak suka, dia ngomong dengan nada tinggi kamu nggak suka, boleh diceraikan. Nah, jadi kondisi seperti ini membuat Yesus terjebak. Kalau dia menjawab iya, dia akan dianggap sebagai pro Hillel. Karena kan boleh menceraikan istrinya, dia dianggap pro Hillel. Kalau Yesus menjawab iya, dia mendukung perceraian. Tapi kalau dia menjawab tidak, dia dianggap pro Syamai. Dan ini melawan pandangan mayoritas orang banyak itu. Karena banyak orang pada waktu itu lebih senang dengan tafsirannya Hillel. Karena lebih bebas. Oh, saya kalau nggak senang sama dia bisa saya ceraikan. Dan itu mental orang Yahudi pada mereka itu. Mereka setuju jika perempuan dapat diceraikan jika si laki-laki merasa tersinggung atau bahkan merasa tidak senang dengan istrinya. Jadi apapun jawab Yesus, mau iya atau tidak, sama-sama salah. Makanya sebenarnya itu mereka mau menjebak Yesus. Mereka mau mencoba Yesus. Dari sini jelas tujuan orang Farisi bukan meminta pendapat Yesus, tapi mau menjebak dia. Nah, jika kita membaca Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini, yang kita bacakan terjemahan baru, kalau dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, mereka bertanyanya begini, menurut hukum agama kita, apakah diperbolehkan? Nah, dalam terjemahan Inggris King James Version dikatakan, is it lawful? Jadi ada satu kata yang penting di sini, yaitu hukum atau law dalam bahasa Inggris. Nah, ada unsur yang menjadi kunci, yaitu hukum. Bagi orang-orang Farisi, ini ujian bagi Yesus tentang hukum Yahudi. Mereka menguji Yesus tentang hukum Yahudi, bukan soal Yesus pemahamannya seperti apa tentang perceraian, apakah Yesus membolehkan atau tidak, tapi mereka mau ngetes Yesus ini dia ngerti hukum Yahudi apa enggak. Jadi bagi mereka yang penting adalah hukum. Sehingga kalau Yesus menjawab iya atau tidak, sama-sama salah. Dan inilah cara mereka untuk menjebak Yesus. Tapi Yesus enggak terjebak dalam situasi. Yesus selalu punya jalan keluar dari jebakan-jebakan itu, dan dia bertanya balik kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Kan kalau kamu bicara soal hukum, maka Yesus membalikannya lagi kepada sumber hukum, yaitu Musa. Musa lah yang diberikan Allah hukum Taurat. Pertama kali Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa. Jadi Yesus membalikkan soal perintah Musa. Musa ngomong apa? Kalau kamu ngomong hukum, maka ini sumbernya hukum nih. Musa ngomong apa? Nah, perintah Musa di dalam Ulangan 24 ayat 1 sampai 4, mereka bilang, orang Farisi menjawab, Musa mengizinkan untuk membuat surat cerai. Nah, tapi Yesus bilang Musa memberi perintah gak seperti ini karena kamu
sebenarnya. Karena kamu sewenang-wenang. Musa memerintahkan ini karena kamu ketegaran hatimu. Sebenarnya seorang perempuan dan seorang laki-laki ketika menikah nggak boleh cerai. Musa pun menentang perceraian. Tapi karena banyak laki-laki yang merasa, wah saya bosan sama dia, saya mau cerai, dan meninggalkan perempuan begitu saja. Nah, yang jadi korban adalah perempuan. Seorang perempuan yang diceraikan suaminya, otomatis dia kehilangan segalanya. Kehilangan status, reputasi, kehilangan perlindungan, kehilangan jaminan ekonomi. Nah, dengan membuat surat cerai sebenarnya Musa mau mengajarkan supaya nggak boleh cerai. Tapi kalau kamu bersikeras, jangan biarkan istrimu nanti menjadi luntang-lantung. Karena kalau tidak ada surat cerai, maka status si istri ini jadi nggak jelas. Dia masih berstatus istri orang, tapi dia sudah ditinggalkan. Jadi nggak jelas hidupnya. Maka buat surat cerai, jadi ada kejelasan status. Dia tidak lagi berstatus istri orang. Jadi ketika ada orang lain yang mau menikahi dia, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya ini sebuah perintah oleh Musa yang sebenarnya nggak boleh, tapi karena kamu ngotot, karena kamu tegar hatimu, ya udahlah, jangan biarkan si perempuan menjadi korban. Dan ini sebenarnya adalah pembelaan Musa supaya melindungi perempuan yang lebih rentan dalam keluarga ini, yang rapuh. Tapi kemudian ini menjadi multitafsir, makanya munculkan dua pandangan Syamai dan Hillel ini. Dan konteks masyarakat patriarki Yahudi juga sangat berpengaruh. Mereka sangat meninggi-ninggikan laki-laki dan merendahkan perempuan. Karena itu Yesus kembali mengembalikan esensinya pada panggilan Allah. Yesus mengutip kitab Kejadian yang juga kita baca dalam bacaan pertama. Dalam Kejadian 2 terlihat bahwa relasi laki-laki dan perempuan yang kemudian dilembagakan dalam pernikahan merupakan inisiatif Allah. Allah sendiri yang berinisiatif, Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan lalu menjadikan mereka satu daging. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bagi Yesus perceraian merupakan kegagalan manusia dalam merespons panggilan dan inisiatif Allah. Allah yang berinisiatif mempersatukan, kenapa kamu yang menceraikan? Maka itu adalah kegagalan manusia untuk merespons inisiatif Allah. Dalam kisah penciptaan, pernikahan bukanlah soal hukum. Yesus mau membalikan itu. Kenapa Yesus mengutip kisah penciptaan? Karena pernikahan bukan soal hukum, melainkan soal relasi manusia dengan manusia, bahkan relasi manusia dengan Allah. Nah, Kejadian 2 juga mengatakan bahwa perempuan diciptakan sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki. Penolong yang sepadan merupakan status yang menyetarakan relasi laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan tidak lebih rendah daripada laki-laki. Allah menempatkan perempuan di samping laki-laki bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang setara, yang sepadan, dan inilah yang menjadi alasan kemudian Yesus menjawab kepada murid-muridnya di ayat 12. Dan jika si istri menceraikan suaminya. Jadi ketika orang Farisi bertanya apakah boleh suami menceraikan istrinya, Yesus nggak hanya bilang suami menceraikan istrinya, tetapi Yesus juga bilang dan jika si istri menceraikan suaminya. Jadi istri sebenarnya juga bisa menceraikan suaminya. Bukan hanya suami yang menceraikan istrinya, bahwa menurut Yesus istri juga bisa. Yesus menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam relasi pernikahan. Keduanya sama-sama bisa menceraikan, tapi tetap saja keduanya salah. Kalau menceraikan, baik suami maupun istri dinyatakan berzinah karena gagal untuk memelihara inisiatif Allah dalam pernikahan. Gak boleh, bagi Yesus juga gak boleh bercerai, karena itu adalah inisiatif Allah. Kok kamu yang menceraikannya? Allah yang mempersatukan, kenapa kamu yang menceraikan? Nah, tetapi apa yang Yesus mau angkat di sini adalah
bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama rentan, sama-sama rapuh. Laki-laki dan perempuan sama-sama bisa diceraikan. Laki-laki tidak lebih berkuasa daripada perempuan. Yesus menentang ketimpangan relasi kuasa ini yang menjadikan laki-laki lebih berkuasa dan perempuan bergantung sepenuhnya pada laki-laki. Karena dalam masyarakat perempuan bergantung pada laki-laki, makanya laki-laki bisa menceraikan perempuan. Tapi bagi Yesus perempuan pun bisa menceraikan laki-laki. Karena perempuan punya relasi yang setara, laki-laki dan perempuan sama-sama rapuh. Biasanya memang pihak yang rapuh dalam keluarga adalah perempuan. Tapi bagi Yesus laki-laki juga rapuh. Karena esensi dari keluarga adalah cinta, kepercayaan, kesetaraan, sikap saling memberi dan saling menerima. Jadi apa yang mau Yesus angkat di sini bukan lagi soal hukum, bukan lagi soal perceraian, tapi soal keluarga sebagai komunitas cinta kasih. Makanya untungnya teks Injil hari ini dilanjutkan dengan bagaimana Yesus memberkati anak-anak. Jadi kita bisa melihat pandangan yang lebih utuh tentang keluarga. Karena biasanya dalam keluarga selain perempuan, si istri, anak-anak juga menjadi pihak yang rentan, yang rapuh, yang kadang juga menjadi korban ketika ada masalah, ada konflik dalam keluarga. Nah, dalam masyarakat Yahudi anak-anak tidak punya hak bicara. Mereka seringkali menjadi korban kekerasan dan ketidakadilan. Selain perempuan, merekalah pihak yang lemah, merekalah pihak yang rentan dalam keluarga. Dan bahkan dalam kasus perceraian, anak-anak yang paling terdampak. Anak-anak yang paling menjadi korban, mereka mengalami trauma. Nah, sikap Yesus terhadap anak-anak menunjukkan bahwa ia merangkul mereka dalam komunitas cinta kasih. Ketika murid-murid Yesus memarahi orang tua karena ngapain kamu bawa anak-anak ke sini? Tapi Yesus bilang, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Bagi Yesus anak-anak itu penting. Bagi murid-murid anak-anak itu enggak penting karena mengganggu. Tapi bagi Yesus anak-anak itu penting. Yesus selalu merangkul dan memberkati anak-anak. Menunjukkan bahwa Yesus menempatkan anak-anak sebagai subjek, bukan objek. Ia mengajak murid-murid untuk menyambut anak-anak ini karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Menyambut anak-anak sama dengan menyambut dan menghormati Allah sendiri. Nah, jadi Yesus pertama-tama menyatakan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Bahwa dalam keluarga, istri, suami itu sama-sama pihak yang rapuh, pihak yang lemah, gak ada yang lebih kuat daripada yang lain. Lalu Yesus mengangkat dan menghormati anak-anak dengan menyatakan kesetaraan perempuan dan laki-laki serta merangkul anak-anak yang kadang menjadi korban dalam keluarga. Yesus mengajak pendengarnya, termasuk kita, untuk membangun keluarga sebagai komunitas yang berpusat pada relasi cinta kasih, bukan relasi kuasa, dengan sikap yang saling memberi, saling menerima. Relasi yang dipelihara dalam penghargaan antar pribadi, serta perlindungan terhadap pribadi-pribadi yang rapuh, yang rentan, dan kerap menjadi korban ketidakadilan. Keluarga merupakan komunitas yang tidak sempurna, tidak kuat, atau komunitas yang penuh kuasa, melainkan komunitas pribadi-pribadi yang rapuh, pribadi-pribadi yang punya kelemahannya, tetapi menyadari kelemahannya, serta menyadari bahwa kita membutuhkan yang lain. Suami menyadari bahwa ia membutuhkan istrinya, istri menyadari bahwa ia membutuhkan suaminya. Orang tua menyadari mereka membutuhkan anak-anak, dan anak-anak menyadari mereka membutuhkan orang tua. Komunitas ini adalah komunitas yang dirangkul Allah dalam rahmat-Nya, dalam cinta kasih-Nya. Itulah keluarga. Sebuah komunitas yang berisi pribadi-pribadi rapuh tetapi dikasihi Allah, dirahmati oleh Allah. Karena itu marilah membangun keluarga kita bukan dengan relasi kuasa, tetapi dengan menyadari bahwa kita ini masing-masing dalam keluarga kita punya kelemahan dan kita membutuhkan yang lain. Karena itu bangunlah keluarga kita dengan saling percaya, saling memberi, saling menerima, dan saling mendukung satu dengan yang lain. Tuhan menyertai kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada langit bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersyafaat. Kami mengucap syukur ya Allah karena Engkau penuh dengan rahmat dalam kehidupan keluarga kami yang rapuh. Kami sebagai pribadi-pribadi yang lemah, kami yang rentan, Engkau rangkul, Engkau rengkuh dalam kasih dan rahmat-Mu, menjadikan kami keluarga yang terus berjalan sekalipun kami menyadari bahwa kami tidak sempurna, namun kami dapat mengelolanya dalam cinta dan rahmat Allah, menjadi keluarga yang bahagia dan terus menjadi berkat. Saat ini Tuhan, kami yang sebagai umat-Mu, kami juga sebagai keluarga, pada bulan ini kami merayakan bulan keluarga. Tolonglah kami ya Tuhan, agar dengan bulan keluarga ini kami dapat terus mendalami dan memahami makna kehidupan dalam keluarga, terus menjalin relasi sebagai keluarga di tempat kami masing-masing, terutama ketika masa pandemi ini kami harus beribadah sebagai keluarga di rumah kami. Jadikanlah rumah kami tempat yang penuh dengan damai sejahtera, dengan cinta kasih yang memancar terus melalui kami kepada banyak orang. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk semua kegiatan, semua rencana yang akan dilakukan dalam bulan keluarga ini. Biarlah semuanya itu dapat mendatangkan kasih karunia Allah bagi kami, bagi jemaat-Mu, dan bagi keluarga kami. Tuhan berkatilah setiap programnya, setiap kegiatan yang dilakukan oleh kami sebagai gereja. Biarlah semua ini dapat menghadirkan kasih dan damai Allah bagi kami jemaat-Mu, bagi masyarakat sekitar kami, bahkan bagi siapapun yang kami jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tolong dan sertailah kami dalam keterbatasan kami pada masa pandemi ini. Biarlah pelayanan kami dapat terus berguna bagi banyak orang. Kami menjangkau mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang membutuhkan kasih Allah melalui kami. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang lemah dalam penderitaan, kesakitan, dalam pemulihan dan perawatan. Biarlah Tuhan kasih-Mu menyertai mereka. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka dalam menjalaninya dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami bersyukur Tuhan bagi rekan-rekan, teman-teman kami yang bertambah usia, mereka yang Engkau rahmati dengan kasih karunia yang berulang tahun, baik mereka yang juga mendapatkan pekerjaan baru, mereka yang berhasil dalam pekerjaan mereka. Kiranya kasih sukacita Engkau limpahkan kepada mereka, sehingga mereka dapat terus bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kehilangan, mereka yang patah hati, mereka yang gagal dalam kehidupannya, mereka yang harus terpuruk karena berbagai pergumulan. Biarlah mereka dapat terus percaya pada penyertaan Tuhan yang membawa pengharapan. Kami pun berdoa bagi bangsa kami Indonesia dalam segala pergumulannya ya Tuhan, terutama pada kondisi pandemi, pasca pandemi, bahkan segala hal, segala kebijakan yang dilakukan untuk menanggulangi pandemi COVID ini. Tolonglah pemerintah kami, memberikanlah hikmat bagi mereka, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dalam melakukan yang terbaik untuk kebaikan bersama seluruh Indonesia. Ajarlah kami juga sebagai bagian dari negara ini, sebagai warga negara, untuk melakukan apa yang kami
bisa dan kami mampu untuk berkontribusi memberikan yang terbaik bagi bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang terus memelihara kami dalam kami menjalani keseharian kami. Ajarlah kami untuk terus bersyukur sekalipun kami mengalami kesulitan, sekalipun kami lemah. Ajarlah kami untuk percaya, ajarlah kami untuk berpengharapan kepada kasih setia Tuhan, dan ajarlah kami untuk tetap menjadi saksi-Mu yang mewartakan damai sejahtera Tuhan, mewartakan kasih dan rahmat Tuhan bagi sesama kami, bahkan melalui kehidupan kami sehari-hari di tengah keluarga kami. Kami berdoa dan menyerahkan doa kami ini kepadamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, berikut adalah laporan keuangan kas gereja GKI Rungkut Asri di bulan Agustus 2021. Grand total bulan Agustus 2021 pemasukan jumlah 33.441.179,96. Pengeluaran 29.626.149,99 rupiah. Saldo di bulan Agustus 3.815.029,97 rupiah. Untuk dana pembangunan, grand total pengembangan dan renovasi di bulan Agustus 2021 pemasukan dari gereja 4.500.000 rupiah. Pemasukan dari bank 0 rupiah. Pengeluaran untuk biaya admin pajak sebesar 18.413,63 rupiah. Dan untuk angsuran bergulir untuk klasis sebesar 10 juta rupiah. Saldo pada bulan Agustus untuk pembangunan defisit sebesar 5.518.000 rupiah 413,63. Perkiraan kebutuhan operasional gereja untuk bulan Oktober adalah 29.551.816 rupiah. Sekarang tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCA atas nama GKI Rungkut Asri atau melalui QR Code. Persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening Mandiri. Persembahan tunai Bapak Ibu bisa memberikannya dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Atau Bapak Ibu bisa menginfokan ke kantor gereja untuk mengambil persembahan dalam amplop tertutup di rumah Bapak Ibu. Umat Tuhan, marilah mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, serta memuji dan memuliakan namanya. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 2 ayat 12 berkata, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Para malaikat kuasa
Bapak Ibu, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan persembahan kami pada hari ini, kiranya Engkau menerimanya ya Tuhan, dan biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga yang damai dan saling mengerti, sehati dalam suka dan di dalam duka. Anugerah Allah Bapa tercurah baginya, membimbing kehidupan di jalan Tuhan. Keluarga bahagia saling mengasihi, setia pada janji yang telah diikrarkan. Anugerah Allah Bapa tercurah baginya, membimbing kehidupan di jalan Tuhan. Keluarga beriman beralaskan firman, hidupnya bahagia, damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa tercurah baginya, membimbing kehidupan di jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah keluarga yang hidup dalam rahmat dan kasih Kristus. Syukur kepada Allah Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya akan selalu ada uang di saku kita, tanda pemeliharaan Allah. Kiranya akan selalu ada karya bagi tangan kita untuk kita kerjakan. Kiranya sinar mentari selalu menerobos jendela dan menghangatkan seisi rumah kita, serta tetes hujan membasahi atap rumah kita. Kiranya akan selalu ada tangan seorang sahabat yang menggenggam kita dan tangan seorang asing yang kita genggam. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, harapan, dan kasih kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.